Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent merupakan masa di mana kita mempersiapkan diri dengan sungguh untuk menyambut kedatangan Mesias, Christmas. Jadi masa Adventus, masa kedatangan, ya, Natus, masa kelahiran, ya. Di situ kita mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Maka, ya, kalender liturgi atau liturgi umat Katolik itu adalah masa Advent. Ya, perayaan Natal itu bagi orang Katolik sudah saya sampaikan adalah, ya, liturgi. Artinya misa itulah perayaan Natal, puncaknya adalah misa. Ya. Jadi sering orang melakukan perayaan Natal, ya. Kalau kami yang di Bengkayang itu karena sudah lewat masa Natal, syukuran Natal. Ya, bukan lagi merayakan Natal, syukuran Natal kalau udah melewati Epifani. Ya. Biasanya dikasih keleluasaan untuk merayakan syukuran Natal, ya, bersyukur karena Natal. Sekarang kita bersyukur karena Advent. Jadi pembagian di masa-masa di gereja Katolik itu jelas. Nah, setelah masa Advent itu nanti masa Natal, setelah masa Natal masa biasa sebentar, masuk ke masa Prapaskah. Sepertinya dekat, ya. Habis itu, ya, masa Prapaskah 40 hari, 40 malam. Ya. Lalu nanti baru masa Paskah 50 hari. 40 hari Yesus naik ke surga, 10 hari hari raya Pentakosta, di mana gereja didirikan pada hari raya Pentakosta itu. Setelah itu, ya, kita akan masuk ke masa biasa yang cukup panjang, nanti ketemu lagi ke. Nah, pembagian ini merupakan pembagian yang luar biasa. Nah, tahun itu biasanya ditutup pada hari raya Yesus Raja Semesta Alam. Sekarang kita masuk ke tahun C. Ya, pembagian-pembagian itu jelas. Jadi ada tahun A, tahun B, tahun C.
Nah, bacaan-bacaannya jelas ya. Kalau bacaan di tahun C itu ya pastilah ya Matius. Kalau pembacaan itu ya itu disesuaikan. Lalu dia itu ada dibagi dua lagi ya. Tahun C1, tahun C2, tahun B1, tahun B2, tahun A1, tahun A2. Nah, sedangkan Injil Yohanes itu tetap dibacakan dalam tahun A, tahun B, tahun C sesuai dengan ya hari raya atau hari pesta yang terjadi pada saat itu. Nah, itu pembacaan-pembacaan kitab sucinya. Makanya 3 tahun itu orang Katolik pasti selesai membaca dan mendengarkan kitab suci. Nah, memang yang sering kelewat adalah pada masa harian. Nah, dan tidak jarang dalam masa harian itu bacaan di hari Minggu itu dibacakan lagi pada misa harian misalnya, atau bacaan harian misalnya kena ke hari Senin, Selasa, Rabu ya. Tapi kalau yang tidak pernah ikut misa harian ya memang tidak akan ya tahu gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini ya, Rabu 4 Desember ini ya. Tiada terasa tahun ini istimewa karena masa Advent itu jatuh pada tanggal 1 Desember. Artinya, coba Bapak Ibu kapan ya seumur-umur ya 1 Desember itu jatuh di tahu ya, maksudnya udah jatuhnya di hari Minggu ya, 1 Desember lagi pas masuk masa Advent. Coba lihat kalender, mungkin jangan-jangan 50 tahun seumur hidup baru 1 Desember jatuh di hari Minggu itu ya, atau seumur hidup Bapak Ibu pas. Ini artinya tahun 2024 itu ada keistimewaan ya yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Karena 1 Desembernya jatuh itu pas hari Minggu, pas juga tanggal 1. Biasanya dimulai ya November ya kan, agak naik ya karena dia berat ya 4 periode sebelum Natal kan begitu. Nah, itu bukan suatu kebetulan tetapi karunia Allah. Dan ingat, tahun ini adalah tahun jubilium. Tanggal 29 Desember itu ya, pintu Basilika Santo Petrus yang 25 tahun sekali dibuka. 25 tahun 50 tahun ya. Ya itu 25 tahun dibukanya. Nah, itu tanggal 29 Desember. Nah, nanti di katedral juga pada masa Advent ini kalau tidak salah pintu itu udah dikunci. Jadi orang hanya bisa lewat kiri kanan kalau tidak salah ya. Jadi orang mau ke katedral itu tidak bisa lewat pintu depan karena pintu itu memang permintaan Monsinyur juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ya keistimewaan itu untuk membuka tahun jubilium. Tanggal 29 Desember baru dibuka pintunya khusus untuk gereja katedral ya. Dan banyak yang bertanya mengapa orang sudah memasang pernak-pernik Natal, sudah Natal gak? Pernak-pernik Natal itu ya tidak masalah di pasang ya. Saya pernah pohon Natal saya setahun enggak saya lepas-lepas. Orang nanya Natal terus ya, Natal lah. Kehadiran Tuhan. Ya Natal itu kan sebenarnya ya setiap hari, setiap waktu itu Natal. Mengapa? Ya, ketika kita ya menunggu kehadiran Yesus. Nah, Yesus itu hadir pada saat kita menerima sakramen Ekaristi itulah dia. Jadi orang Katolik kalau tak pernah melihat Tuhan itu berarti dia tak pernah ke gereja gitu. Ya. Bahkan Tuhan itu hadir di rumah-rumah ketika misalnya imam melakukan misa di rumah-rumah. Jadi kalau orang Katolik tak pernah lihat Tuhan, itu berarti kemana imannya? Ya. Tubuh dan darah Kristus itu, ingat ya Bapak Ibu, bukan simbol ya. Itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Lihatlah. Ya. Jadi Yesus Kristus itu hadir, Allah itu hadir di dalam sakramen Ekaristi dan betul-betul tubuh dan darahnya. Ya. Saya kurang tahu tahunnya, tapi pernah ada seorang imam itu tidak percaya waktu dia mengkonsekrat ya roti itu. Betulkah itu benar-benar ya daging Kristus dan betulkah itu darah-darah Kristus? Dan waktu dia mengkonsekrat, mengangkat piala itu berubahlah dia, transfigurasi itu. Ya, benar-benar daging yang dipegangnya dan darah. Ya, sampai diteliti itu. Orang pun bingung, ya, dipikirnya sulap. Enggak.
Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya, masa Advent merupakan masa di mana kita memurnikan diri kembali bahwa kedatangan Yesus itu, ya, membutuhkan persiapan. Bayangkan persiapannya cukup panjang, ya. Makanya ada Pigili Natal nanti diceritakan tuh pada masa purba, kan ada tuh malam Natal. Kalau yang melewati malam Natal, yang tak ke gereja malam Natal, ya pasti akan lewat. Kan panjang tuh Pigili Natal, ya. Berapa abad, nah, itu dibaca tuh kan. Nah, jadi dibacakan riwayatnya, barulah nanti, ya. Dan banyak orang keliru, dipikirnya upacara cahaya itu dilaksanakan pada malam Natal. Enggak. Upacara cahaya itu di malam malam Paskah. Itu 4 liturgi itu. Liturgi sabda, liturgi cahaya, kemudian ada liturgi baptis, lalu liturgi ekaristi. Ya. Makanya panjang dia kalau itu, ya. Tapi kalau di malam Natal, ya, itu kita, ya, merenungkan peristiwa persiapan itu. Lalu harapan, ya, lilin yang kedua kan hope, ya kan. Berikutnya lilin yang ketiga itu adalah gaudete, sukacita. Jadi ada harapan, ada sukacita, dan lilin cinta. Nah, 4 lilin ini, ya, melambangkan, ya, bagaimana Allah itu, ya, dipersiapkan, ya, dan Allah itu adalah harapan yang nyata dan sukacita. Maka ketika Maria mengunjungi Elizabeth, anak yang di dalam perut Elizabeth itu melonjak kegirangan. Ya. Makanya beberapa kali orang bertanya, ya kan, doa salam Maria itu tidak alkitabiah, tidak injili. Mana? Dalam Lukas jelas di situ. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Siapa? Buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Doakanlah kami. Mana ada Bunda Maria minta disembah? Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah, bahkan sebagian denominasi Protestan yang aliran Luther itu masih dia doa salam Maria. Yang di sini kan udah aliran yang udah kontemporer, hibrid, dan campur-campuran. Nah, jadi di situ, ya, harus kita pahami bahwa masa Advent itu adalah masa, ya, persiapan, penantian. Maka 4 periode itu. Apa yang kita lakukan pada masa ini? Biasanya itu, ya, pada minggu pertama itu kita diberikan bacaan-bacaan di mana kita mempersiapkan diri dengan sungguh. Biasanya pada minggu kedua itu sudah, ya, masa di mana kita sudah, ya, menerima sakramen tobat, kita saling mengampuni, saling memaafkan. Jadi kalau masa Advent itu, ya, harus saling mengampuni, tidak boleh ada lagi yang tidak bertegur, tidak boleh lagi ada yang tidak memaafkan, mengampuni, sudah mengampuni. Karena untuk memasuki masa Gaudete, bagaimana lagi kita mau bersuka cita kalau kita tidak mengampuni, ya. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, anak mengampuni orang tua mengampuni anaknya, ya kan. Menantu mengampuni mertuanya, mertuanya mengampuni menantunya, ya, harus mengampuni. Ya, kalau kita ini tidak siap mengampuni, berarti kita bukan pengikut Kristus. Ya. Memaafkan oke, mengampuni no, katanya. Wah, apalagi kan? Atau mengampuni yes, tetapi melupakan no. Wah, ini akan sulit, ya. Maka butuh yang namanya rahmat Allah, belas kasih dan kerahiman Allah. Nah, di situ. Maka Yesaya ingin mengungkapkan bahwa kita diberikan makanan yang mewah. Itulah sakramen Ekaristi yang dinantikan. Nah, kalau orang Yahudi itu dia di tembok ratapan itu dia begini, ya, menunggu terus, ya. Menunggu. Nah, kalau menunggu dia berdoa tuh.
Tetapi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah kasih yang sempurna. Sehingga Yesaya ini bernubuat, ya kan, bahwa Allah itu, Allah semesta alam itu menghidangkan makanan, ya, yang mewah bagi bangsa. Suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar. Nah, itu artinya anggur yang tua benar itu anggur terbaik. Ya. Jadi Yesaya ini mengingatkan bangsa Israel itu suatu jamuan dengan lemak dan sumsum dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesaya ini ingin mengungkapkan itu kepada kita. Nah, janji Tuhan lewat Nabi Yesaya sangat indah dan membahagiakan. Tidak akan ada perkabungan dan air mata lagi. Hidup bersama Tuhan itu seirama dengan menikmati perjamuan pesta yang nikmat dan lengkap. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, puji Tuhanlah kita sebagai orang Katolik itu bisa menikmati santapan surgawi itu setiap kali misa. Jadi bagi yang tidak datang misa, sayang tidak menikmati santapan surgawi. Itulah dia yang dinubuatkan oleh Yesaya. Maka ajaklah suami, ajaklah istri, ajaklah anak, ya. Ya, saya salut bagi ibu-ibu yang masih pakai oplet, ya kan. Hari gini masih pakai oplet, ya kan. Masih luar biasa. Oplet jeruju dan siantan tuh masih konsisten. Coba kalau cari oplet di Ayani, udah tidak ada. Oplet Kota Baru, udah musnah, warna hijau. Saya hafal dulu tuh, oplet Ayani itu warna pink, tidak ada lagi. Ya, ada juga oplet di Pasar Dahlia, mana? Lenyap. Ya, oplet Jalan Hasanuddin, udah tidak ada yang warna hijau. Ya, tinggal yang paling banyak jeruju ya. Ya, jeruju masih konsisten. Oplet warna ada abu-abu, ada warna, ya itu udah, ya. Kemudian kalau oplet siantan tuh macam-macam warnanya, ya. Lalu ada oplet warna putih. Dulu ada siantan Kampung Bali. Saya kemarin baru satu saya menemukan masih ada oplet Kampung Bali. Itu pun satu ya. Dulu ada oplet siantan Perum. Lalu dulu ada oplet Kapuas siantan. Nah itu udah langka kemana ya. Ada yang jeruju Kapuas, ditulis di situ. Ada yang jeruju Kampung Bali, kalau tidak salah ya. Ada jeruju Seroja, ya macam-macam. Nah nanti singgah di daerah terminalnya Kampung Bali itu, naik yang hijau kah, naik yang pink kah ya. Nah, yang untuk yang ke Sungai Jawi itu yang Hasanuddin yang warnanya hijau muda. Ya kan, menjadi langka deh. Karena sudah semuanya pakai tekan tombol pencet, ya kan? Hari gini tidak ke gereja, aneh. Ya, hari gini nih tinggal tekan tombol, tidak akan hujan. Karena langsung, ya kan, yang rumahnya langsung dilewati mobil kan, dia datang, langsung masuk ke mobil. Tidak perlu beli mobil sekarang. Tinggal berapa? 14.000 ya beli mobilnya. Sampai ke gereja. 15.000. Ya kalau dari sini ke BMJ, ya kan, 5 orang naik pun 15.000. Kalau tidak percaya, ya Maxim, Grab, ya kan jaraknya tidak jauh. 15.000. 5 orang naik pun 15.000. Ya. Artinya pulangnya ya tekan tombol lagi, nunggulah dia kan masuk nanti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya sayang kalau kita melalaikan kita bertemu Yesus. Makanya berkali-kali itu ada pertanyaan, kita datang ke gereja itu ngapa sih? Macam-macam panjang, padahal udah ya. Kami waktu itu benar-benar tersentak. Kita datang ke gereja ini berjumpa Yesus, berjumpa Tuhan. Bukan untuk apa-apa, ya datang ke gereja untuk berjumpa Yesus. Karena Yesus yang kita santap itulah Allah, dialah Roh Kudus yang berupa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Nah itulah dia. Nah, maka Yesaya ingin mengingatkan kita bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus itu luar biasa. Sedangkan mereka, umat Israel itu baru mengangan-angankan, ya kan?
Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung, ya, yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Jadi Yunus dulu itu sampai menolak, ngapain ke bangsa Niniwe. Niniwe itu bangsa Arab, bangsa ini ya, Irak ya. Bangsa ini jahat, ngapain lah Tuhan ini memerintahkan aku untuk mempertobatkan mereka kan. Bahkan sebenarnya Yunus itu masih bersungut-sungut lagi ya. Yunus, pohon yang satu hari tumbuh ya kau sayangi, masa manusia yang sama seperti ini tidak kau cintai gitu. Ya, kalau kita baca Yunus tuh. Ya. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan itu dengan perilaku dan sikap hidup kita. Nah itu. Karena apa? Karena kita tidak lagi menggunakan tudung dan selubung ya. Semuanya jelas di hadapan Tuhan dan kita adalah ya manusia yang merdeka. Nah, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Jadi mungkin banyak katekesi kita tidak nyampai. Kalau kita katekumen itu kan sebenarnya itu udah tahap kedua ya. Ada yang disebut dengan simpatisan. Simpatisan itu adalah orang yang tertarik menjadi pengikut Kristus dan mulai dia hadir ke gereja untuk belajar, tapi belum itu. Nah, setelah itu dia mendaftarkan diri menjadi calon katekumen. Nah, calon katekumen itu adalah orang yang sudah percaya Yesus, tetapi dia mesti diajarkan ya kedekatan dengan Tuhan melalui doa. Jadi kan simpatisan, calon katekumen. Nah, nanti dia dilantik menjadi katekumen. Makanya di gereja Katolik itu tidak pernah sembarang membaptis orang. Ada proses, ada tahap-tahapnya. Ya. Pertama dia calon katekumen, setelah itu katekumen. Ya. Makanya ketika orang katekumen saja dia meninggal dunia itu udah baptis keriduan ya. Udah calon katekumen, dilantik menjadi katekumen, kemudian masuk ke tahap selanjutnya itu calon baptis. Ya. Setelah calon baptis, baru dia baptisan baru. Setelah baptisan baru, dia ada mistagogi. Ada tahapnya tuh, ada 5 tahap ya. Sebenarnya 6 tahap dari simpatisan sampai ke mistagogi. Dan terus dia berkembang. Ya, jadi ya bersukacitalah kita yang dibaptis normal. Yang dibaptis normal itu bukan dibaptis darurat atau dibaptis karena mau meninggal. Tetapi yang dibaptis normal itu adalah yang dibaptis karena dia ya mulai dari tahapan-tahapan itu. Karena kalau orang dibaptis, apalagi kalau misalnya dia dibaptis bayi ya, lalu dia tidak percaya, berarti percuma. Orang yang dibaptis dan percaya itu akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini perlu kita katekese lagi untuk memberikan penjelasan itu. Nah, apa yang menjadi milik Allah itu tidak akan dilepaskan oleh Allah. Allah akan mencarinya. Karena dia dimateraikan kekal abadi. Allah menyelamatkan seluruh manusia. Pada prinsipnya Tuhan Yesus itu menyelamatkan seluruh manusia. Tetapi ya, materai baptis itu kekal abadi selamanya. Nah, jadi berbahagialah kita yang sudah dimateraikan itu. Ya. Tapi banyak orang, ada ya kurang lebih katanya ada 5 miliar orang yang belum mengenal Kristus. Makanya pewartaan kita tuh sangat ya. Sekarang pewartaannya menggunakan media digital. Nah itu. Nah, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Maka dalam Matius dijelaskan orang-orang sakit menjadi sembuh, difabel menjadi normal, dan kelaparan dijadikan ya, kenyang. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan membuat mujizat bagi umatnya. Itu Allah telah memenuhi janji keselamatannya. Bapak Ibu coba perhatikan.
Mereka diletakkan di kaki Yesus ya. Seorang yang pendarahan itu kurang lebih 12 tahun atau 18 tahun. Jika aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Jadi tidak perlu pakai tangan Yesus. Bahkan seorang perwira itu, ya, yang menjadi doa kita komuni, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu kan karena, ya, seorang iman dari seorang tentara Romawi itu, karena hambanya orang Yahudi itu sakit. Jadi tidak perlu Yesus kunjungi. Ya kan? Begitu juga dengan perempuan Sirophenisia. Ya. Dia minta tolong kepada Yesus, lalu dibilang, ya, tidak baik, ya kan, anjing itu makan dari meja perjamuan anak-anak, ya kan? Anjing juga makan, ya, remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan anak-anak. Iman mau menyelamatkan engkau, anaknya sembuh. Jadi cukup dengan perkataan Yesus, bahkan dengan menyentuh kaki Yesus mereka sembuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini mau melambangkan apa? Bahwa perjumpaan dengan Yesus itu membuat kita sembuh. Ya kan? Ya Yesus, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ya. Jadi forma itu adalah doa yang kita daraskan sebelum kita menyambut. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata untuk memberikan makanan. Nah, ini mukjizat yang dibuat Yesus. Yesus itu tidak pernah memberi kita kelaparan. Maka doa Bapa kami itu luar biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika bapak-bapak mengalami kesulitan, berdoalah senantiasa doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, ya. Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan itu nyata. Ya. Dulu kita tidak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Ya. Coba kita pikir. Dulu mungkin hanya, ya, tapi kan tidak pernah kita kekurangan, karena kita yakin dan percaya. Bahkan Yesus katakan, ya, ada berapa roti di punyamu? 7 ya. Lalu ada ikan kecil. Nah, 7 roti itu menjadi 7 bakul. Kalau kita mau melayani, kita 100 kali lipat, ya, dibalas oleh Allah. Dan ini persoalan bagi kita masing-masing, ya. Maukah kita melayani Tuhan? Maukah kerajinan kita itu jangan sampai kendor, kata Santo Paulus, dan roh kita bernyala-nyala. Sekarang kan menyala. Kemudian layanilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, lingkungan Santo Rupinus ini adalah lingkungan yang cukup tua, ya. Tahun 83 sudah dibentuk, betul ya Pak ya? 83 ya. 83 ke 84 kan? Sekitar itu 83, ya. Lalu pelindungnya Santo Rupinus, ya. Mari kita doakan supaya di lingkungan Santo Rupinus itu muncul biarawan biarawati, belum ada kayaknya, ya. Imam, ya kan. Nah, karena apa? Ya Tuhan, biarlah bukan anak saya, anak tetangga saya juga ngomong begitu. Semuanya ngomong. Ujung-ujung ya Tuhan nih. Ya. Jadi banyak di antara kita itu, ya, semoga anakmu jadi pastor. Ya, terima kasih. Ya kan? Saya ingat dulu Pastor Leopold itu, dia khotbah. Itu dia serius tapi membuat orang sadar. Ya kan? Ini kalau ngayun anak, nanti besar jadi dokter katanya. Nak jadi polisi. Mana ada anaknya diayun jadi pastor katanya. Ya kan? Ya. Biasanya kan ibu-ibu suka ngayun anak tuh bernyanyi ya kan. Nyanyi ya. Kalau mama saya dulu lagu Mada Bakti dia nyanyi itu. Saya pun bingung juga. Rupanya memang suster-suster dulu ngajarkan kalau ngayun anak lagu Mada Bakti. Ya kan? Ini lagu dangdut ya, anaknya jadi penyanyi dangdut lah. Hamil dengar lagu dangdut. Lagu rock. Lalu marah anaknya dengar lagu rock. Apalagi sekarang anaknya dilihatkan HP dan sebagainya. Nah,
Marilah kita bersyukur bahwa kita disembuhkan dan dipulihkan oleh Yesus. Melalui Yesuslah kita bisa hadir di dunia ini dan kita mendapatkan semuanya melalui Yesus. Ya, kalau tidak bersama Yesus kita tidak menjadi apa-apa. Ya. Orang boleh kaya raya, tetapi kita dikaya rayakan oleh Yesus. Orang boleh berkelimpangan harta, ya. Tidak menjadi Katolik bisa kaya raya, bisa jadi orang sukses kok di dunia. Tetapi ingat, ya, carilah harta yang tidak dimakan ngengat, tetapi ya harta yang di surga. Nah itu. Jadi rawatlah baptisan kita itu dengan baik, tetap setia dan selalu doakan suami, istri, anak, cucu, menantu setia kepada Kristus. Apapun yang terjadi. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.